Selamat datang kembali. Saya akan membacakan buku The Book of Ikigai, Make Life Worth Living dari Ken Mogi PhD, Noura Book, 55 halaman. Ada 10 bab lagi yang akan saya bacakan di sini. Mari kita mulai. Bab pertama, arti Ikigai. Saat Presiden Barack Obama melakukan kunjungan resmi ke Jepang pada musim semi 2014, pejabat pemerintah Jepang harus memilih tempat bagi acara makan malam penyambutan yang akan diselenggarakan oleh Perdana Menteri Jepang. Acara itu akan menjadi agenda pribadi, mengawali kunjungan kenegaraan yang baru akan dimulai secara resmi keesokan hari, dan yang akan melibatkan acara makan malam seremonial di Istana Kerajaan dipimpin Kaisar dan Permaisuri. Bayangkan pertimbangan mendalam yang harus diambil dalam pemilihan restoran itu. Ketika akhirnya diumumkan bahwa tempat terpilih adalah Sukibayashi Jiro, boleh dibilang salah satu restoran sushi ternama dan terkemuka di dunia. Keputusan itu disambut dengan persetujuan bulat. Jelas, Anda bisa tahu betapa Presiden Obama sendiri menikmati pengalaman santap malam di sana dari senyum di wajahnya saat dia melangkah keluar. Menurut laporan, Obama mengatakan itu adalah sushi terlezat yang pernah disantapnya. Itu adalah sebuah pujian besar, mengingat perkataan itu berasal dari seseorang yang dibesarkan di Hawaii. Dengan paparan kuat terhadap pengaruh Jepang, termasuk sushi, dan dari seorang yang agaknya telah memiliki banyak pengalaman Haute Cuisine satu sebelumnya, Sukibayashi Jiro dikepalai oleh Jiro Ono yang saat saya menulis buku ini merupakan koki bintang 3 Michelin paling tua di dunia yang masih hidup di usia 91. Sukibayashi Jiro sudah terkenal di kalangan penikmat hidangan kelas atas Jepang sebelum panduan Michelin Tokyo pada 2012 pertama terbit. Tetapi publikasi itu jelas menempatkan restoran tersebut di peta hidangan dunia. Meskipun sushi yang disajikannya diselubungi dengan aura yang nyaris mistis, masakan Ono didasari pada teknik-teknik yang praktis dan cerdik. Sebagai contoh, dia mengembangkan sebuah prosedur istimewa untuk menyajikan telur ikan salmon atau ikura dalam kondisi segar sepanjang tahun. Hal ini menantang kearifan profesional yang telah lama dianut restoran sushi terbaik, bahwa ikura hanya boleh disajikan pada musim terbaiknya, musim gugur, saat salmon mengarungi sungai-sungai untuk mengerami telur-telur mereka. Dia juga menciptakan sebuah prosedur istimewa, yakni daging ikan tertentu diasapi dengan batang padi yang dibakar untuk menciptakan aroma yang istimewa. Waktu penyajian, piring-piring sushi di depan tamu yang menanti tak sabar harus dihitung dengan cermat. Begitu pula temperatur daging ikannya demi mengoptimalkan rasa sushi. Diasumsikan bahwa pelanggan akan memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya tanpa banyak penundaan. Faktanya, menikmati hidangan Sukibayashi Jiro ibarat menikmati pertunjukan balet yang sangat indah. Dikoreografi dari balik meja oleh master terhormat dan disegani dengan sikap yang kaku, meskipun wajahnya omong-omong akan merekahkan senyuman sekali waktu. Jika Anda sedang mujur, Anda bisa tahu bahwa kesuksesan hebat Ono adalah berkat bakat yang luar biasa, tekad kuat, dan kegigihan selama bertahun-tahun kerja keras. Selain juga pengejaran tak kenal lelah akan teknik-teknik kuliner dan presentasi dengan kualitas tertinggi. Tak perlu dikatakan lagi, Ono telah mencapai semua ini. Meski begitu, yang lebih penting dan mungkin di atas segalanya, Ono memiliki Ikigai. Bukan berlebihan jika dikatakan bahwa dia meraih kesuksesan luar biasa itu dalam ranah profesional dan pribadi kehidupannya berkat penyempurnaan etos bangsa Jepang ini. Ikigai adalah istilah Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Kata itu secara harafiah meliputi Iki, artinya untuk hidup, dan Gai, artinya alasan. Alasan untuk hidup.
Dalam bahasa Jepang, ikigai digunakan dalam berbagai konteks dan dapat diterapkan pada hal-hal kecil di keseharian selain target-target dan prestasi-prestasi besar. Itu adalah sebuah istilah umum yang digunakan orang-orang dalam keseharian hidup secara luas, tanpa menyadari akan artinya yang istimewa. Yang terpenting, ikigai itu memungkinkan meski kita tidak sukses dalam kehidupan profesional kita, dalam artian ia adalah konsep yang sangat demokratis. Disisipkan dalam perayaan akan keberagaman hidup. Memang benar bahwa memiliki ikigai bisa menghasilkan kesuksesan. Tetapi kesuksesan itu bukanlah prasyarat untuk memiliki ikigai. Ia terbuka bagi setiap diri kita. Ikigai adalah istilah Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Alasan untuk hidup. Bagi pemilik restoran sushi yang sukses seperti Jiro Ono, menerima pujian dari Presiden Amerika Serikat adalah sumber bagi ikigai. Diakui sebagai koki bintang 3 Michelin yang tertua di dunia, jelas bisa dianggap sebagai sepotong ikigai yang cukup menyenangkan. Akan tetapi, ikigai tidak terbatas pada ranah-ranah pengakuan dan pujian duniawi. Ono bisa menemukan ikigai hanya dari menyuguhkan tuna terlezat bagi pelanggan yang tersenyum atau merasakan hawa sejuk menyegarkan udara kala fajar saat dia bangun dan bersiap-siap pergi ke pasar ikan Tsukiji. Ono bahkan bisa menemukan ikigai dalam secangkir kopi yang diseruputnya sebelum mengawali hari, atau pada berkas sinar mentari yang menembus dedaunan pohon saat dia berjalan menuju restorannya di pusat kota Tokyo. Ono pernah mengatakan bahwa dia berharap untuk mati selagi membuat sushi. Hal itu jelas memberinya makna ikigai yang mendalam. Meski faktanya dia membutuhkan banyak langkah-langkah sepele yang sebetulnya monoton dan menghabiskan waktu. Untuk membuat daging gurita empuk dan enak, misalnya, Ono harus memijit moluska cephalopoda itu selama sejam. Menyiapkan kohada, ikan kecil mengilat yang dianggap sebagai raja sushi, juga memerlukan banyak perhatian, termasuk membersihkan sisik dan usus ikan, dan menyiapkan bumbu rendaman yang ditakar sempurna dengan menggunakan garam dan cuka. Mungkin sushi terakhir yang akan kubuat adalah kohada, ucapnya. Ikigai bercokol dalam ranah hal-hal kecil. Udara pagi, secangkir kopi, sinar matahari, pemijatan daging gurita dan pujian Presiden Amerika berada pada pijakan yang setara. Hanya mereka yang dapat mengenali kekayaan seluruh spektrum inilah yang dapat benar-benar menghargai dan menikmatinya. Ini adalah pelajaran penting dalam ikigai. Di sebuah dunia tempat nilai kita sebagai seorang manusia dan harga diri kita utamanya ditentukan oleh kesuksesan kita, banyak orang mengalami tekanan yang tidak diperlukan. Anda mungkin merasa bahwa sistem nilai apapun yang Anda anut hanya akan bernilai dan dikukuhkan jika ia terwujud menjadi prestasi konkret. Sebuah promosi contohnya, atau investasi yang menguntungkan. Ya, santai aja. Anda bisa saja memiliki ikigai, sebuah falsafah untuk dianut dalam hidup, tanpa harus membuktikan diri Anda dengan cara demikian. Bukan berarti hal itu akan mudah. Saya terkadang harus mengingat diri sendiri akan kebenaran ini. Walaupun saya lahir dan dibesarkan di negara tempat ikigai kurang lebih sudah menjadi pengetahuan yang diterima umum. Dalam sebuah bincang-bincang TED berjudul Cara untuk Hidup Hingga Usia 100 Lebih, seorang penulis asal Amerika dan Buettner membahas ikigai secara spesifik sebagai sebuah etos bagi kesehatan dan usia panjang. Pada saat penulisan, perbincangan Buettner telah disaksikan lebih dari 3 juta kali. Buettner menjelaskan ciri-ciri gaya hidup dari 5 tempat di dunia, tempat orang-orang berumur lebih panjang setiap zona biru. Setiap zona biru, bagaimana istilah yang dibuat Buettner bagi wilayah-wilayah itu, memiliki budaya dan tradisi sendiri yang menyumbang pada usia hidup yang panjang. Zona-zona itu adalah Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, Nicoya di Costa Rica, Ikaria di Yunani, dan di tengah kaum Advent hari ke-7 di Loma Linda, California. Dari kesemua zona biru ini, masyarakat Okinawa menikmati angka harapan hidup tertinggi.
Okinawa merupakan rantai pulau di bagian kepulauan Jepang paling selatan. Ia memiliki banyak warga berusia lebih dari 100 tahun. Butner mengutip kata-kata warganya sebagai kesaksian terhadap inti dari Ikigai. Seorang master karate usia 102 tahun memberitahu bahwa Ikigainya adalah memelihara seni bela dirinya. Seorang nelayan usia 100 tahun berkata bahwa Ikigainya dapat ditemukan dengan terus menangkap ikan bagi keluarganya 3 kali seminggu. Seorang wanita usia 102 tahun juga berkata Ikigainya adalah dengan menggendong cicit perempuannya yang sangat kecil. Menurutnya rasanya bagai terbang ke langit. Bila digabungkan, pilihan-pilihan gaya hidup yang sederhana ini memberi petunjuk akan hakikat Ikigai itu sendiri. Rasa komunitas, diet yang seimbang, dan kesadaran spiritualitas. Meskipun barangkali lebih nyata di Okinawa, prinsip-prinsip ini sebetulnya dianut oleh orang-orang di Jepang secara umum. Lagi pula, rentang usia panjang di Jepang sangat tinggi di sepenjuru negeri. Menurut survei 2016 oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, dibandingkan dengan negara-negara dan wilayah-wilayah lain di dunia, usia panjang kaum pria Jepang menduduki peringkat keempat di dunia dengan angka harapan hidup rata-rata 80,79 tahun. Setelah Hong Kong, Islandia, dan Swiss, kaum wanita Jepang memiliki umur terpanjang kedua di dunia dengan angka harapan hidup rata-rata 87,5 tahun. Setelah Hong Kong dan disusul oleh Spanyol. Sungguh mengagumkan melihat seberapa jauh Ikigai muncul secara alamiah bagi kebanyakan warga Jepang. Sebuah riset menyangkut manfaat kesehatan dari Ikigai yang diterbitkan tahun 2008. Makna hidup yang pantas dijalani. Dan mortalitas di Jepang. Studi Ohsaki 2008. Diadakan oleh para peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Tohoku yang berlokasi di kota Sendai di wilayah utara Jepang. Riset ini melibatkan objek dalam jumlah besar hingga memungkinkan para peneliti untuk mengambil korelasi yang signifikan secara statistik antara Ikigai dan berbagai manfaat kesehatan. Dalam riset ini, peneliti menganalisis data dari studi pendamping asuransi kesehatan nasional Osaki NHI yang dibuat selama rentang 7 tahun. Sebuah kuesioner yang diisi sendiri diedarkan pada 54.996 klien Pusat Kesehatan Publik Osaki, sebuah lembaga pemerintah setempat yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga 14 kota praja dengan rentang usia 40 sampai 79 tahun. Survei itu mencakup 93 poin pertanyaan. Objek survei ditanyakan tentang riwayat medis dan sejarah keluarga, kondisi kesehatan fisik, kebiasaan minum dan merokok, pekerjaan, status pernikahan, pendidikan, dan faktor-faktor terkait kesehatan lainnya, termasuk Ikigai. Pertanyaan penting terkait topik Ikigai diutarakan terang-terangan. Apakah Anda memiliki Ikigai dalam hidup Anda? Para objek penelitian diminta untuk memilih satu dari 3 pertanyaan. Ya, ragu-ragu, atau tidak. Menganalisis data dari lebih 50.000 orang, laporan studi Osaki menyimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan orang-orang yang menemukan rasa Ikigai, mereka yang tidak menemukannya lebih cenderung tidak menikah, tidak bekerja, memiliki tingkat pendidikan lebih rendah, memiliki tingkat kesehatan diri yang lebih rendah atau kurang baik, memiliki tingkat stres mental yang tinggi, memiliki rasa nyeri tubuh yang moderat atau parah, memiliki fungsi fisik terbatas, dan cenderung lebih tidak bisa berjalan. Hanya dengan menggunakan hasil riset ini, tentu saja belum cukup untuk menyatakan bahwa memiliki Ikigai menghasilkan status pernikahan, pekerjaan, dan pendidikan para objek penelitian yang lebih baik. Atau sebaliknya, bahwa akumulasi berbagai kesuksesan kecil dalam hiduplah yang memberikan peningkatan rasa Ikigai. Namun bisa disimpulkan bahwa memiliki rasa Ikigai mengacu pada kerangka berpikir bahwa para objek penelitian yang merasa bahwa mereka dapat menciptakan kehidupan yang aktif dan bahagia. Ikigai
Bisa dibilang merupakan sebuah barometer yang merefleksikan pandangan seseorang dalam kehidupan dengan cara yang terpadu dan representatif. Lebih jauh lagi, tingkat mortalitas bagi orang-orang yang menjawab ya terhadap pertanyaan ikigai secara nyata lebih rendah dibanding mereka yang menjawab tidak. Tingkat yang lebih rendah merupakan akibat karena mereka memiliki risiko penyakit kardiovaskular lebih rendah. Menariknya, tidak ada perubahan besar pada risiko kanker bagi orang-orang yang menjawab iya dibandingkan dengan mereka yang menjawab tidak terhadap pertanyaan ikigai. Mengapa orang-orang dengan ikigai juga memiliki risiko terserang penyakit kardiovaskular yang lebih rendah? Menjaga kesehatan melibatkan banyak faktor. Sulit untuk mengatakan secara pasti faktor-faktor apa sajakah yang paling penting. Tetapi penurunan penyakit kardiovaskular menunjukkan bahwa mereka yang memiliki ikigai lebih cenderung berolahraga, mengingat terlibat dalam kegiatan fisik telah dikenal mampu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Tentu saja, riset Osaki menemukan bahwa mereka yang menjawab secara positif tentang ikigai memang berolahraga lebih banyak daripada mereka yang memberi tanggapan negatif. Ikigai memberikan sebuah makna dalam hidup Anda, sembari memberikan kegigihan untuk meneruskan. Meskipun Sukibayashi Jiro kini menjadi destinasi kuliner yang terkenal di dunia dan seringkali dikunjungi oleh orang-orang semacam Joel Robuchon, asal-usul Jiro Ono amat sederhana. Keluarganya harus membanting tulang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan finansialnya. Dan pada masa sebelum diterbitkan peraturan yang melarang buruh anak di Jepang, dia mulai bekerja di sebuah restoran pada malam hari saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat bersekolah, letih akibat bekerja berat selama berjam-jam, dia sering tertidur di kelas. Ketika sang guru menyuruhnya berdiri di luar sebagai hukuman, seringkali dia akan memanfaatkan waktu jeda dari pelajaran untuk berlari kembali ke restoran dan menyelesaikan tugas-tugasnya, atau untuk mencuri waktu kerja lebih awal dan mengurangi beban kerjanya. Ketika Ono membuka restoran sushi pertamanya, restoran yang pada akhirnya akan mengarah ke Sukibayashi Jiro, keinginannya bukanlah untuk mendirikan restoran terbaik di dunia. Pada saat itu, lebih murah untuk membuka restoran sushi dibandingkan restoran-restoran jenis lain. Restoran-restoran sushi dalam bentuk yang mendasar hanya memerlukan peralatan dan perabot yang amat sederhana. Hal ini tidak mengherankan bila kita pikirkan bahwa sushi berawal sebagai jajanan jalanan yang dijual di warung-warung pada periode Edo di abad ke-17. Bagi Ono pada saat itu, membuka restoran sushi merupakan sebuah upaya untuk mencari nafkah, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian dimulailah perjalanan mendaki yang panjang dan berat. Akan tetapi, pada setiap tahap karirnya yang panjang, Ono memiliki ikigai untuk membantu menyokong dan memotivasi dirinya selagi dia mendengarkan suara batinnya dalam pengejaran tak kenal letih akan kualitas. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dipasarkan secara massal atau dipahami dengan mudah oleh publik umum. Ono harus menyemangati dirinya sendiri sepanjang jalan, terutama pada masa-masa awal saat masyarakat luas belum mengenal perjuangannya yang begitu berat. Perlahan-lahan, dia mulai membuat perbaikan kecil-kecilan pada usahanya. Merancang sebuah wadah khusus misalnya, yang pas dengan area meja restorannya yang ganjil untuk membuat semuanya rapih dan bersih. Dia memperbaiki beberapa peralatan yang digunakan untuk mempersiapkan sushi, tanpa menyadari bahwa sebagian besar hal itu kelak akan dimanfaatkan di restoran-restoran lain dan pada akhirnya dikenal sebagai penemuan orisinalnya. Semua kemajuan kecil ini merupakan jerih payah akan cintanya, didukung oleh prinsip penting memulai dari hal yang kecil, pilar pertama ikigai. Buku kecil ini diharapkan bisa menjadi sebuah bantuan bagi mereka yang tertarik dengan etos ikigai. Saya harap dengan menceritakan kisah Jiro Ono, saya telah memberikan secicip akan makna konsep ini dan betapa ia bisa begitu berarti. Sebagaimana yang akan kita saksikan bersama, memiliki ikigai bisa mengubah kehidupan Anda secara harfiah. Anda bisa hidup lebih lama, memiliki kesehatan prima,
menjadi lebih bahagia, lebih puas, dan mengurangi stres. Sebagai tambahan dan sebagai produk sampingan Ikigai, Anda bisa menjadi lebih kreatif dan sukses. Anda bisa memiliki semua manfaat dari Ikigai ini jika Anda tahu cara menghargai filosofi hidup ini dan belajar menerapkannya dalam hidup Anda. Karena Ikigai merupakan konsep yang sangat mengakar dalam budaya bangsa Jepang dan warisannya, maka untuk menjelaskan kandungannya, saya akan menggali dalam tradisi-tradisi Jepang sambil mencari relevansi yang lebih banyak pada masa kini. Menurut pandangan saya, Ikigai adalah semacam pusat kognitif dan perilaku, yang di sekelilingnya berbagai kebiasaan hidup dan sistem nilai terorganisir. Fakta bahwa bangsa Jepang telah menggunakan Ikigai dalam kehidupan sehari-hari mereka, meski tak selalu tahu arti istilah itu sesungguhnya, merupakan bukti akan pentingnya Ikigai. Khususnya jika Anda memperhitungkan hipotesis leksikalnya yang pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog asal Inggris, Francis Galton, pada akhir abad ke-19. Menurut Galton, sifat-sifat individu yang penting dalam kepribadian suatu ras menjadi tertanam dalam bahasa kebudayaan itu. Dan semakin penting sifatnya, semakin mungkin ia terbentuk menjadi sebuah kata. Fakta bahwa Ikigai telah terbentuk sebagai sebuah sebutan menandakan bahwa konsep itu mengacu pada sebuah karakteristik psikologis utama yang relevan dengan kehidupan bangsa Jepang. Ikigai melambangkan kebijaksanaan hidup bangsa Jepang, kepekaan dan tata laku yang berkaitan secara unik pada masyarakat Jepang, dan yang telah berevolusi selama lebih dari ratusan tahun dalam sebuah kelompok masyarakat yang erat di negeri kepulauan itu. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa tentu saja Anda tak perlu menjadi seorang warga Jepang untuk memiliki Ikigai. Bila membayangkan Ikigai sebagai kesenangan pribadi, saya teringat akan sebuah bangku istimewa yang pernah saya temui di Inggris. Selama 2 tahun pertengahan 90-an, saya menempuh riset pasca doktoral di Laboratorium Fisiologi Universitas Cambridge. Saya menginap di sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang profesor ternama. Saat dia memperlihatkan kamar tempat saya akan menginap, dia menunjuk ke sebuah kursi dan menjelaskan bahwa kursi itu memiliki nilai sentimental bagi dirinya. Ayahnya telah membuatkannya khusus untuknya saat dia masih kecil. Tidak ada yang istimewa dari kursi itu. Sejujurnya, kursi itu dibuat dengan gegabah. Desainnya tidak halus dan terdapat fitur-fitur yang kasar dan tak rata di sana-sini. Seandainya kursi itu dijual di pasar, ia tidak akan menghasilkan banyak uang. Meski demikian, saya juga dapat melihat dari binar mata sang profesor bahwa kursi itu memiliki arti yang sangat istimewa bagi dirinya. Dan itulah yang terpenting. Kursi itu memiliki tempat yang istimewa di hati sang profesor, hanya karena ayahnya yang telah membuatkannya untuknya. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai sentimental. Itu hanyalah sebuah contoh yang sederhana tetapi cukup kuat. Ikigai bagaikan kursi profesor itu. Ikigai adalah tentang menemukan, menjelaskan, dan menghargai kesenangan-kesenangan hidup yang memiliki arti bagi Anda. Tidak masalah jika tak ada seorang pun yang melihat arti khusus itu. Meskipun sebagaimana yang telah kita saksikan dengan Ono dan apa yang akan kita lihat sepanjang buku ini, mengejar kesenangan pribadi dalam hidup seringkali mengarah pada imbalan-imbalan sosial. Anda bisa menemukan dan menanam Ikigai Anda sendiri, menumbuhkannya secara rahasia dan perlahan-lahan, hingga suatu hari ia akan menghasilkan buah yang orisinal. Sepanjang buku ini sambil meninjau cara hidup, budaya, tradisi, cara berpikir, dan falsafah hidup di Jepang, kita akan menemukan nasihat-nasihat bagi kesehatan dan usia panjang yang berakar dalam Ikigai, dan Anda bisa tanyakan kepada diri Anda sendiri sebagai jalan. Apakah nilai yang paling sentimental bagi Anda? Apakah hal-hal kecil yang bisa memberi Anda kesenangan? Apakah nilai-nilai yang paling sentimental bagi Anda? Apakah hal-hal kecil yang bisa memberi Anda kesenangan? Itulah tempat-tempat yang baik untuk memulai jika menyangkut menemukan Ikigai Anda sendiri sebagai jalan bagi kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Bab kedua,
Bagi sebagian orang, bangun dari ranjang bukan masalah. Bagi yang lain, itu tampak sulit dilakukan. Kalau Anda termasuk orang yang berlama-lama berbaring di balik selimut setelah beker berbunyi, berharap saat itu hari libur, baru sanggup menyeret tubuh Anda turun dari ranjang setelah dering beker kedua atau ketiga berbunyi, maka bab ini diperuntukkan bagi Anda. Ikigai terkadang diekspresikan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Ikigai lah yang memberikan Anda motivasi berkelanjutan untuk menjalani hidup Anda, atau bisa juga dibilang bahwa Ikigai lah yang memberikan gairah hidup yang membuat Anda bersemangat menyambut kedatangan setiap hari baru. Sebagaimana yang akan kita saksikan dalam bab ini, bangsa Jepang tidak memerlukan dasar motivasi yang besar-besaran untuk terus bergerak, tetapi lebih mengandalkan pada ritual-ritual kecil dalam rutinitas harian mereka. Dari kelima pilar Ikigai yang dijelaskan di awal buku ini, bangun pada awal harilah yang paling berkaitan dengan awali dengan hal yang kecil. Hiroki Fujita yang berdagang tuna di pasar ikan Tsukiji yang terkenal di Tokyo bukanlah seorang yang asing terhadap etos bangun di awal hari. Dia bangun pada pukul 2 dini hari dan bersiap-siap berangkat kerja, mengikuti protokol biasanya. Hari masih gelap ketika dia tiba di lapak pasarnya, bahkan di tengah musim panas. Fujita segera mengawali kerja dengan cara gesit seperti yang biasa dilakukannya selama bertahun-tahun. Ada alasan khusus mengapa Fujita bangun begitu dini setiap harinya. Sebagai pedagang ikan tuna, dia harus mengambil tuna terbaik, dan karenanya tak sanggup melewatkan hal penting apapun yang terjadi di pasar. Para pelanggan Fujita bergantung pada dirinya. Selagi dunia menemukan rasa tuna toro yang luar biasa lezat, semakin banyak perhatian diberikan bagi proses memilih dan membumbui spesimen-spesimen terbaiknya. Fujita memeriksa lusinan tuna yang digelar di lantai sebuah area khusus pasar ikan Tsukiji, berusaha memilih tuna terbaik bagi para pelanggannya yang bukan orang sembarangan. Sebagian besar dari mereka adalah restoran sushi terkemuka di sekitar Tokyo, termasuk tentu saja Sukibayashi Jiro. Memilih tuna yang baik saja sudah merupakan seni yang rumit, ucap Fujita. Di Tsukiji, daging tuna dijual secara utuh dan pedagang tuna tidak dapat melihat bagian dalam ikan itu saat melakukan pembelian. Satu-satunya cara bagi pedagang tuna untuk memilih ikan di pasar hanyalah dengan melihat bagian permukaan daging di dekat sirip ekor yang telah dipotong dari sisa tubuh ikan itu. Fujita sering menyentuh dan merasakan irisan sirip ekornya, menggunakan jemarinya untuk mengetahui jika daging di dalamnya bagus. Publik bisa memiliki kesalahpahaman tentang jenis tuna mana yang lezat, ujar Fujita. Orang cenderung berpikir bahwa tuna yang merah dan tampak segarlah yang terbaik. Tetapi itu salah besar. Tuna terbaik sebenarnya memiliki penampilan yang lebih kurang mencolok. Hal itu hanya tampak pada badan ikan jenis tertentu yang ditangkap oleh cakupan prosedur penangkapan yang terbatas. Tuna terbaik hanya dapat ditemukan di dalam. Katakan saja 1 dari 100. Kita berusaha menemukan tampilan dan tekstur tertentu, tetapi sulit untuk merasa yakin. Karena tuna-tuna terbaik seringkali sangat menyerupai, bahkan tidak bisa dibedakan dari tuna-tuna yang rusak melalui oksidasi. Saya bangun di awal pagi karena saya selalu mengejar jenis ikan yang istimewa itu. Saya berpikir dalam hati, akankah saya menemukannya kalau saya berangkat ke pasar ikan hari ini? Pikiran itu membuat saya terus bergerak. Barangkali kita semua harus merangkul pagi hari seperti yang dilakukan Fujita. Kita sudah cukup tahu tentang kondisi-kondisi fisiologis otak untuk mengetahui bahwa awal pagi itu merupakan waktu terbaik bagi kerja kreatif dan produktif. Data menunjukkan bahwa selama waktu tidur, otak sibuk mencatat memori-memori di dalam sirkuit saraf selagi aktivitas sehari itu dipilah dan dikonsolidasi. Riset mengenai dinamika konsolidasi memori masih terus dilakukan. Tampaknya memori-memori baru secara sementara disimpan di otak dengan bantuan area yang dikenal sebagai hipokampus. Kita yakin akan peran penting dari hipokampus ini mengingat
orang-orang yang mengalami kerusakan besar terhadap area itu tidak lagi mampu membentuk memori-memori baru. Kemudian, memori itu tampaknya berpindah secara bertahap ke korteks di dekatnya untuk dikonsolidasi menjadi memori jangka panjang. Otak mampu menyimpan, menghubungkan dan mengelompokkan memori ini secara efisien dalam kekosongan informasi indriawi yang masuk. Pada pagi hari, jika Anda menikmati waktu tidur yang cukup, otak telah menuntaskan tugas malamnya yang penting. Ia berada dalam kondisi yang segar, siap untuk mencerna informasi baru selagi Anda mengawali aktivitas harian Anda. Mengucapkan selamat pagi Ohayo dalam bahasa Jepang dan melakukan kontak mata mengaktifkan sistem-sistem imbalan otak dan mengarah fungsi pengaturan hormon yang lebih baik, menghasilkan sistem imunitas yang lebih baik. Semua efek ini secara statistik tampak signifikan, meskipun hubungan kausalnya belum dipahami secara menyeluruh. Seperti yang akan kita lihat berikutnya, etos bangun di awal pagi telah tertanam dalam budaya masyarakat Jepang, sehingga barangkali tidak mengherankan jika ada aturan tentang bagaimana dan kapan mengucapkan Ohayo. Hal-hal semacam ini dianggap serius, karena berbagai pengaturan hormon di otak diketahui selaras dengan prosesi matahari. Maka menjadi masuk akal untuk hidup selaras dengan matahari, mengingat ritme hari itu sejalan dengan siklus alamiah siang dan malam. Itulah penjelasan neurologis mengapa bangun di awal pagi menjadi bagian dari tradisi bangsa Jepang. Akan tetapi, sebagaimana yang kami sebutkan, ada pula alasan kulturalnya. Jepang merupakan bangsa yang selalu memberi penghargaan tertinggi terhadap terbitnya matahari. Pangeran Shotoku yang memerintah Jepang pada abad ke-7 dan merupakan putra Kaisar Yomei, merupakan seorang pria dengan talenta luar biasa. Menurut legenda, dia bisa mendengar dan memahami 10 orang yang bicara bersamaan. Pangeran Shotoku berjasa karena telah mengenalkan reformasi politik afirmatif, seperti Undang-Undang 17 pasal yang terkenal menegaskan pentingnya keselarasan. Pada pasal pertamanya yang selanjutnya akan dibahas lebih jauh. Saat mengirimkan surat resmi ke Kaisar Cina, Pangeran Shotoku mengawali dengan kalimat dari kedaulatan negeri matahari terbit. Ini adalah rujukan terhadap fakta bahwa Jepang berlokasi di sebelah timur Cina, arah terbitnya matahari. Citra itu entah bagaimana menempel, dan Jepang terkadang masih dianggap sebagai negeri matahari terbit dalam peradaban barat. Jepang adalah sebuah eksonim. Dalam bahasa Jepang, nama negara itu adalah Nippon atau Nihon, dua pengucapan alternatif untuk nomenklatur yang mengekspresikan asal matahari. Bendera nasional Jepang, Hinomaru, lingkaran matahari, merupakan visualisasi ide negeri matahari terbit. Matahari merupakan objek penyembahan sebagai sesuatu yang melambangkan kehidupan dan energi sejak waktu yang lama di Jepang. Pada hari tahun baru, banyak orang bangun di awal pagi atau begadang semalaman untuk melihat matahari terbit kali pertama di tahun itu. Sudah menjadi kebiasaan untuk mendaki Gunung Fuji pada malam hari untuk memberi penghormatan bagi matahari yang terbit dari puncak gunung. Kebanyakan merek bangsa Jepang termasuk bir, surat kabar, asuransi kesehatan, korek api, dan stasiun televisi menggunakan matahari terbit sebagai tema mereka. Alasan lain mengapa bangsa Jepang suka bangun di awal pagi merunut pada sejarah ekonomi negara itu. Pada masa era Edo 1603 sampai 1868, ketika Jepang diperintah oleh Keshogunan Tokugawa, sekitar 80% seluruh populasi adalah petani. Bahkan setelah proses industrialisasi dan urbanisasi yang pesat, sekitar 50% warga Jepang masih berprofesi sebagai petani pada 1945. Demi pertanian yang sukses, penting untuk bangun di awal pagi. Bahwa pertanian memiliki dampak yang luar biasa, barangkali bukan sebuah kejutan, mengingat betapa ekonomi bangsa Jepang sangat bergantung pada beras. Beras adalah yang terpenting.
produk yang nyaris dianggap keramat di negeri itu. Ia harus dipersembahkan kepada para dewa dalam berbagai ritual, dan kue beras melambangkan kedatangan tahun baru. Sake, minuman alkohol warga Jepang yang populer, terbuat dari beras. Dekorasi keramat di kuil-kuil Shinto terbuat dari batang-batang padi. Hari ini, persentase orang-orang yang terlibat dalam agrikultur turun hingga 1,5 dari seluruh populasi. Urgensi pertanian dalam cara pandang rata-rata bangsa Jepang telah berkurang. Akan tetapi, kebanyakan kerangka konseptual terkait pertanian masih bertahan pada hari ini, mempengaruhi sikap orang-orang dalam keseharian mereka. Sebagai contoh, penanaman benih-benih padi pada musim semi dan memanen pada musim gugur merupakan salah satu ritual terpenting yang dilakukan oleh kaisar. Sawah-sawah yang telah ditentukan secara khusus berada di tanah-tanah istana kekaisaran di Tokyo. Baik penanaman dan pemanenan dilakukan oleh tangan sang kaisar sendiri, dan adegan itu ditayangkan di televisi nasional. Dalam perannya sebagai wakil rakyat Jepang, kaisar melakukan hal ini karena itulah yang dilakukan mayoritas populasi sebagai mata pencaharian mereka. Tidak hanya para petani yang memiliki etos bangun di awal pagi. Di antara para pedagang sudah menjadi tradisi yang dipandang baik untuk bangun saat fajar dan langsung mengawali hari dengan bekerja. Selain untuk memulai kerja lebih awal, juga demi menghemat bahan bakar dan lilin pada malam hari. Ada sebuah pepatah lama bangsa Jepang. Bangun di awal pagi adalah keuntungan 3 mon. Mon adalah mata uang Jepang pada masa Muromachi, 1336 sampai 1870. Perkataan itu secara kasar setara dengan pepatah bahasa Inggris, "The early bird catches the worm." Burung yang terbang lebih pagilah yang akan mendapat cacing. Ada sebuah persepsi umum di masyarakat Jepang bahwa bangun di awal pagi memberi peruntungan secara ekonomis. Dan masa kini kita akan melihat hal ini pada para pedagang tuna yang bangun di malam hari untuk pergi ke pasar atau pengusaha penggila kerja di sektor finansial yang berangkat ke kantor dini hari untuk menanggapi aktivitas di bursa saham asing. Barangkali satu profesi yang menggunakan etos sebelum sarapan secara harfiah dalam Jepang kontemporer adalah profesi sumo. Para pegulat sumo dikenal suka berlatih di pagi hari sebelum mereka menikmati sarapan. Sebenarnya latihan sumo hanya dilakukan di pagi hari. Pada sore hari, para pegulat bersantai, tidur siang, atau membenamkan diri mereka dalam hobi favorit mereka. Faktanya, tidur siang dan waktu bermain baru dilakukan setelah menyantap seporsi besar makanan, yang membantu para pegulat membentuk tubuh mereka yang terkenal sangat besar. Radio Taiso, kalistenik 3 radio, senam singkat dengan iringan musik, barangkali lebih mewakili aktivitas fisik Jepang yang berorientasi pada budaya di pagi hari. Aktivitas ini diperuntukkan bagi orang-orang biasa dari segala usia. Dirancang pada 1928 oleh pemerintah untuk meningkatkan kebugaran fisik masyarakat. Radio Taiso menjadi kebiasaan rutin kecuali untuk jeda selama 4 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Di tengah warga Jepang semenjak saat itu, sebagian besar diperkenalkan pada tingkat sekolah dasar. Anak-anak murid SD kelas 1 diajarkan cara menggerakkan kedua lengan dan kaki mereka selaras dengan musik. Karena aksinya cukup mudah untuk ditiru anak-anak usia 6 tahun. Selama liburan musim panas, pertemuan-pertemuan radio Taiso lokal diadakan. Anak-anak didorong untuk hadir dengan imbalan perangko koleksi. Jika seorang anak mengumpulkan perangko sejumlah tertentu pada kartu perangkonya, mereka akan diberikan hadiah seperti permen atau alat tulis pada akhir masa liburan. Kebiasaan ini dianggap memiliki nilai pendidikan yang besar dalam mendorong anak-anak untuk tidur lebih awal dan bangun di pagi hari. Sebuah kebiasaan sehat untuk dibangun, terutama di era ketika hiburan digital semacam games dan video YouTube membuat mereka terjaga hingga larut malam. Dengan begitu, anak-anak didorong untuk mengusung semangat matahari terbit, meskipun tidak dengan cara nasionalistis. Radio Taiso merupakan sebuah contoh dunia kecil kecerdasan dengan manfaat begitu luas. Radio Taiso terkadang dipraktikkan di lokasi-lokasi konstruksi dan pabrik-pabrik. Tempat persiapan fisik untuk bekerja dipandang penting dan bahkan di kantor-kantor sebelum pekerjaan di hari itu dimulai. Kini biasanya orang tua yang mempraktikkan radio Taiso sewajarnya. Bukan pemandangan ganjil,
melihat sekelompok parubaya berkumpul di taman di kawasan pemukiman untuk senam pagi setiap harinya. Mereka mengambil posisi pada pukul 06.30 tepat, persis ketika Radio 1 NHK mulai memancarkan tema musik Radio Taiso. Itulah ikigai mereka. Gambaran orang-orang berseragam melakukan senam bersama-sama biasa digunakan oleh media internasional untuk menggambarkan citra Jepang sebagai negara yang berorientasi kelompok. Pada pertemuan-pertemuan Radio Taiso bagi orang parubaya di awal pagi, gerakannya tidak sepenuhnya teratur atau kompak. Kita akan melihat orang berpencar di sana-sini, masing-masing dengan pendekatan mereka sendiri terhadap kalistenik. Sebagian tidak selaras dengan musiknya, sementara yang lain menggerakkan lengan dan kaki mereka sembari mengobrol. Sebagian baru bergabung di tengah-tengah musik, sementara yang lain akan pergi lebih dulu sebelum akhir lagu. Dengan kata lain, terdapat banyak keganjilan dan semua itu ditolerir. Radio Taiso barangkali merupakan pendewaan etos bangsa Jepang yang menghargai aktivitas awal pagi. Hal ini terutama menarik dari sudut pandang bangunan sosial ikigai, karena ia menyatukan satu komunitas demi menjaga keselarasan dan kesinambungan, pilar ketiga. Ia pun memiliki dampak lain. Musik Radio Taiso telah mendapat tempat yang khusus di hati bangsa Jepang dan telah ditampilkan di banyak film dan drama populer Jepang. Kegembiraan dari hal-hal kecil tampak terutama berkaitan dalam konteks bangun pagi, mengingat merupakan kebiasaan di Jepang untuk pertama kali menikmati sesuatu yang manis di pagi hari. Secara tradisi dengan teh hijau, meskipun kini ia semakin digantikan dengan kopi atau teh hitam. Hal ini sangat masuk akal. Tidak peduli dimanapun Anda berada di dunia, kalau Anda memiliki kebiasaan menikmati kesukaan Anda segera setelah Anda bangun, misalnya coklat dan kopi, dopamin akan dilepaskan di otak Anda, menguatkan tindakan bangun sebelum menerima imbalan Anda coklat dan kopi. Sebagaimana yang dinyanyikan Mary Poppins dengan populer dalam sebuah musik eponim, "A spoonful of sugar helps the medicine go down." Satu sendok gula membantu obat ditelan. Hal-hal kecil lainnya dengan membantu Anda turun dari ranjang di pagi hari. Sebagian besar warga Jepang merupakan komuter yang menempuh perjalanan panjang. Khususnya di seputar kawasan metropolitan seperti Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Saya sendiri biasa menggunakan kereta pukul 06.20 untuk berangkat menuju gedung SMA saya. Saya akan duduk di gerbong yang sama setiap kali. Selalu ada beberapa wajah familiar di bangku-bangku dekat saya. Saya mengesankan dan menggembirakan adalah setiap pagi sejumlah pekerja kantoran akan bermain shogi, catur Jepang, bersama-sama menikmati waktu mereka di perjalanan. Klub shogi ini sama saja seperti klub Radio Taiso, menggunakan kekuatan komunitas untuk menguatkan motivasi dalam menempuh perjalanan komuter di awal pagi. Pilar ketiga ikigai, keselarasan dan kesinambungan. Hingga hari ini saya ingat melihatnya sebagai sesuatu yang nyaris berupa gambaran kebahagiaan yang sempurna. Dengan demikian, Radio Taiso dan shogi bisa dianggap sebagai skema yang pas untuk mempromosikan pilar pertama, ketiga, dan keempat ikigai, yakni memulai dengan yang kecil, keselarasan dan kesinambungan, dan kegembiraan dari hal-hal yang kecil. Sudah tentu, kita tidak perlu dilahirkan di Jepang untuk mempraktikkan kebiasaan bangun di awal pagi. Lagi pula, setiap negeri adalah negeri matahari terbit. Dilihat dari stasiun luar angkasa, tidak ada bedanya. Setiap saat, matahari terbit di beberapa lokasi dan terbenam di beberapa tempat lain. Barangkali Anda bisa mencoba membuat Radio Taiso versi Anda sendiri atau klub shogi dalam budaya setempat Anda. Anda bisa saja membentuk sebuah klub buku bersama para komuter reguler dalam perjalanan Anda, atau menyiapkan sarapan lezat yang bisa Anda nantikan setelah berlari ringan atau melakukan olahraga peregangan. Wujudkan kegembiraan dari melakukan hal-hal kecil, maka Anda juga dapat mengawali ikigai Anda di pagi hari. Wujudkan kegembiraan dari melakukan hal-hal kecil, maka Anda juga dapat mengawali ikigai Anda di pagi hari. Terima kasih telah mendengarkan audiobook Indonesia The Book of Ikigai bab 1 dan bab 2 yang telah saya bacakan. Mohon maaf atas kekurangannya, dan sambungan dari bab ketiga akan hadir di video selanjutnya. Terima kasih.